Oke, kita ketemu lagi nih di video kali ini yang akan membahas tentang manajemen strategi secara lebih mendetail lagi. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang apa itu strategi dan bagaimana kita membuat strategi, kita akan coba kulik dulu nih, kenapa sih kita itu butuh membuat strategi dan tidak cukup hanya membuatnya, tetapi juga memanajemen strategi tersebut. Oke, jadi kita akan membahas tentang kenapa kita butuh manajemen strategi. Oke, kita berangkat dari satu kondisi nih, yaitu ternyata manusia berubah. Dan itu adalah sebuah keniscayaan ya, teman-teman. Karena manusia itu memang selalu berproses untuk bertumbuh dan tentu saja akan beradaptasi dengan sekelilingnya. Nah, sekarang nih situasinya manusia berubah. Apanya yang berubah? Yang berubah adalah karakternya dan juga preferensinya tentu saja. Hal ini itu disebabkan oleh banyak sekali juga perubahan yang ada di sekitar kita. Yang paling kuat mempengaruhi itu salah satunya adalah perubahan teknologi. Nah, perubahan teknologi ini ternyata cukup mengubah kebiasaan dan karakter dari kita, dari manusia ya, dan juga kalau misalnya teman-teman sadari, sekarang kita itu cenderung membeli produk itu tidak lagi sekedar hanya berdasarkan fungsinya saja, tetapi bisa dibilang kita itu yang kita beli justru adalah experience-nya ya, kemudian yang kita beli adalah nilai-nilai di samping dari nilai fungsi dari produk itu sendiri atau brand itu sendiri. People don't buy stuff anymore. They buy what stuff does for them and for the experience they can get. Jadi karena yang dicari sekarang tidak hanya sekedar fungsi, brand juga harus tetap bisa memaksimalkan situasi ini, harus bisa beradaptasi ya. Nah, kemudian meskipun demikian, ada lagi nih fakta tambahan. Memang sekarang kita tuh lebih banyak disibukkan dengan gadget ya sehari-hari. Coba deh di antara kalian siapa yang betah atau tahan gitu ya kalau handphonenya ketinggalan di rumah gitu ya. Misalnya keluar rumah nggak bawa handphone sama sekali, kita pasti bingung. Kenapa? Karena biasanya kita punya semacam FOMO gitu ya, kita takut bahwa kita ketinggalan informasi, kita takut nggak bisa berkomunikasi dengan orang di sekitar kita. Jadi seolah-olah kita benar-benar nggak bisa nih lepas dari yang namanya teknologi nih sekarang, apalagi teknologi komunikasi. But meskipun demikian, cara komunikasinya berubah dengan penggunaan teknologi ini, tapi secara dari sononya nih ya, kita tuh udah diprogram sebagai makhluk sosial. Kita udah didesain sebagai makhluk sosial. Dan karena kita sudah didesain sebagai makhluk sosial, maka secara naluri ya, kita akan merasa perlu untuk berbagi hal-hal yang kita alami, yang kita rasakan kepada orang-orang lain, minimal orang-orang terdekat di circle kita. We crave to share our experience to others gitu ya. Kita akan dengan senang hati menceritakan apa yang kita rasakan, dengan senang hati menceritakan apa yang kita alami kepada orang lain. Nah, di satu sisi hal ini itu menjadi sebuah peluang kan bagi brand ketika brand berhasil mengambil hati dari target audiensnya, maka dia akan menjadi topik pembicaraan dengan sendirinya dari si target audiens ini. Dengan senang hati si target audiens tadi akan nge-share ke yang lain kan. Nah, tapi di satu sisi yang lain, brand juga perlu berhati-hati nih, karena tadi they crave to share about their experience. Jadi ketika ada sesuatu yang kurang bagus gitu, itu juga akan mudah untuk di-share ke orang lain, atau misalnya ada yang kurang mengenakan pengalamannya dari brand itu, maka itu akan mudah di-share ke orang lain. Nah, kemudian yang berubah juga adalah customer journey. Memang berubahnya itu tidak ekstrim ya. Kenapa saya bilang tidak ekstrim? Karena in the end itu kan kalau misalnya kita lihat dari kacamata marketing, ya pokoknya pasti ujung-ujungnya beli gitu. Kalau misalnya nggak beli, cancel, dia akan mencari informasi lain
yang kemudian kalau dirasa suitable untuk apa yang dia butuhkan, maka dia akan melakukan purchasing. Nah, sementara di modern customer journey nih, teman-teman bisa lihat di sini ada conversation dan advocacy tambahannya gitu. Jadi brand itu nggak cukup nih sekedar endingnya di purchasing, orang beli brand kita atau orang beli brand kita itu nggak cukup. Tapi kita harus bisa masuk ke dalam conversation, kemudian gimana caranya kita mengelola conversation itu sehingga target audience kita akan menjadi brand advocate kita, akan jadi agen kita untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya ke orang lain. Nah, ini yang menarik nih, apalagi sudah dibantu dan dipermudah dengan handphone, smartphone ya, sehingga yang namanya informasi itu mudah banget di-share. Nah, fakta-fakta ini, insight-insight ini itu menjadi hal yang penting bagi brand untuk diketahui dan juga nggak cuma sekedar diketahui, tetapi dikelola dengan baik. Karena itu tadi, seperti yang saya jelaskan, dia bisa jadi punya sisi positif untuk brand, bisa jadi juga punya sisi yang negatif untuk brand ya. Jadi kalau misalnya kita mau mendapatkan sisi positifnya, berarti kita harus mengelola insight tersebut dengan maksimal. Keywordnya tadi adalah they don't buy things, atau mereka nggak cuma sekedar beli produk lagi gitu ya, tapi yang mereka beli adalah pengalaman, kemudian yang mereka beli juga adalah nilai-nilai lain yang ditawarkan dari brand, nilai lebih yang mereka tawarkan dari brand. Nah, karena itu brand harus mampu membangun experience, harus membangun pengalaman dari berbagai macam program yang unik, dari berbagai macam campaign yang unik ya. Kenapa demikian? Ya, karena itu yang akan menjadi pembeda kita dengan brand-brand yang lain. Karena kalau misalnya nih, sama-sama skincare, ini juga sudah pernah saya bahas ya di video-video berikut, sebelumnya maksud saya. Sama-sama skincare, mereka punya fungsi yang sama, tapi mereka bisa jadi menawarkan experience yang berbeda. Nah, ketika kita bisa membaca target audience kita paham experience apa yang mereka cari, maka sebagai brand kalau kita mau diterima ya tentu saja kita harus create experience yang unik yang memang mereka butuhkan dan menjadi pembeda dengan brand yang lain, dengan kompetitor kita. Gitu ya kira-kira. Nah, mungkin teman-teman masih ingat nih bagian ini. Kemarin kita udah ngomongin ketika kita mau membuat brand story kan ada we have to know brand insight-nya ya, kemudian kita juga harus tahu POV dari di audience, empathy map-nya seperti apa, sehingga kita benar-benar bisa meng-create satu narasi yang kuat untuk menghidupkan si brand tersebut. Oke, berhenti di situ. Narasi ini tuh kan nantinya jadi satu fondasi ya untuk brand ketika menghadapi challenge yang ada. Let's say yang kita hadapi challenge ini bisa dua hal gitu ya, bisa jadi peluang, bisa jadi krisis. Nah, intinya adalah kalau kita mengacu dari materi sebelumnya kan, mau itu krisis, mau itu opportunity, kita benar-benar harus bisa tetap ada benang merahnya, fokus kepada ibaratnya fondasinya adalah brand story-nya. Jadi apa yang kita lakukan harus kembali lagi nih ke visi, misi, tujuan dan juga brand story yang kita punya atau brand punya. Nah, kita turun nih ke challenge tadi yang ada krisis sama ada opportunity gitu. Nah, challenge ini itu bisa kita hadapi dengan yang namanya PR framework. Ya, kita bisa pakai yang namanya PR framework. Apa sih PR framework itu? Nah, PR framework sendiri itu adalah kerangka kerja yang biasanya digunakan oleh seorang public relation atau bahkan strategic planner dalam konteks marketing maupun marketing communication. Ya, frameworknya itu tadi dipakai sebagai kerangka kerja ketika kita menghadapi challenge itu tadi. Nah, detailnya seperti apa kita bersambung di video berikutnya ya. Sampai ketemu.